Oke guys, ketemu lagi sama Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Di sini Kakang Prabu mau mereview filmnya sekaligus menceritakan alur film Huda Hafiz Chapter 2. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke guys. Seperti kata bijak lama, jangan pernah mempermainkan seorang ayah dalam dunia Bollywood. Pastikan seorang ayah itu bukan Pidjut Jamal. Film yang disutradarai oleh Farooq Kabir, Huda Hafiz 2, dirilis pada awal Juli 2022 di bioskop dan akhirnya bisa disaksikan oleh penonton di seluruh dunia melalui jaringan ZEE 5 sejak 2 September 2022. Peran utama film ini adalah Pidjut Jamal berperan sebagai Samir, ayah yang sangat sadis dan sangat brutal. Oke, daripada aku banyak bacot, mending kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Huda Hafiz 2 diawali dengan bagian akhir seri pertama. Samir dan Nargis mencoba untuk melupakan tragedi yang terjadi di Huda Hafiz pertama. Meski selamat dari tragedi itu, kehidupan pasangan Samir dan Nargis mengalami masa-masa sulit. Nargis mengalami trauma pasca kejadian itu. Dia depresi dan merasa tidak pantas untuk suaminya. Sedangkan Samir mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pernikahannya yang sedang tidak baik-baik saja, guys. Salah satu cara Samir adalah mengadopsi seorang anak yatim piatu, Nandini. Bocah 5 tahun itu dibawa Samir ke rumahnya. Tidak mudah bagi Nargis menerima kehadiran orang asing di rumahnya tersebut. Secara perlahan, Nargis bisa terbebas dari traumanya berkat kehadiran Nandini. Tepat ketika semuanya sedang baik-baik saja, tragedi itu terjadi kembali. Nandini dan seorang gadis dari sekolahnya diculik oleh 4 anak laki-laki. Salah satu anak itu adalah cucu dari seorang politisi lokal, Nyonya Thakur. Nyonya Thakur adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja demi menyelamatkan keluarganya. Samir mengetahui anaknya diculik, segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Akan tetapi, polisi di wilayah itu adalah para antek-antek dari Nyonya Thakur. Mereka tidak menanggapinya. Hingga akhirnya, Samir bertindak sendiri mencari putrinya. Berpacu dengan waktu untuk menemukan putrinya yang hilang, Samir semakin lama semakin cemas. Terlambat, Samir menemukan Nandini telah tewas dengan sangat mengenaskan. Nargis yang mengetahui kematian putrinya kembali mengalami shock. Nargis tidak ingin bertemu Samir hingga Samir menemukan si pembunuhnya tersebut. Samir kembali mendatangi kantor kepolisian, meminta keadilan untuk yang membunuh anaknya itu. Alhasil, polisi itu malah tidak menanggapinya. Samir yang merasa kesal, dia mengikuti
dan memukuli polisi yang mengurus kasus anaknya tersebut. Dan atas perbuatannya Samir mendapat hukuman di penjara. Si Nyonya Thakur yang sudah mengetahui ayah dari anak yang dibunuh cucunya itu ada di penjara, segera menyuruh Rashid, si tukang daging itu, untuk segera menghabisi di dalam penjara. Ketika Samir sedang ada di kamar mandi, mereka anak buah Rashid langsung menghabisinya. Namun Samir membela diri dan melawan mereka, hingga akhirnya Samir berhasil membunuh mereka semua. Setelah keluar di penjara, Samir mendapat petunjuk. Sekelompok pembunuh anaknya itu disembunyikan di tempatnya Rashid. Samir dan kawanannya mendatangi dan membunuh semua yang menghalanginya, termasuk si Rashid, untuk menemukan dan membawa si pembunuh yang sudah membunuh anaknya itu. Dengan perasaan sedih sekaligus emosi, Samir membunuh dengan sadis dan sangat brutal. Setelah di hari selanjutnya, Samir kembali mendapati petunjuk. Cucunya si Nyonya Thakur alias pembunuh anaknya si Samir bersembunyi di negara Mesir bersama ayahnya, Kamlesh Thakur, yang sudah lama menjadi buronan polisi. Tak banyak waktu lama, Samir dan Junaidi pun memutuskan pergi ke negara Mesir untuk mencari si pembunuh Andini. Ceritanya nih, mereka berdua tuh sudah tiba di negara Mesir dan mereka mencari tahu lewat supir taksi di mana tempat COD-an jual beli barang senjata api. Si pak supir mengantarkannya langsung ke tempat penjualan senjata. Pada saat di sana, si Samir menawarkan dengan bayaran yang sangat tinggi untuk ikut mereka mencari petunjuk dan melawan geng yang di bawah kekuasaan Kamlesh Thakur. Akhirnya si penjual senjata itu sepakat dengan tawaran yang Samir berikan. Di esok harinya mereka pun mulai beraksi, menyelundup ke tempatnya Kamlesh Thakur untuk memberikan sebuah kejutan. Samir yang sudah greget, ternyata dia melihat si Bacu, pembunuh anaknya itu. Satu persatu Samir habisi mereka yang mencoba melindunginya hingga terjadi adu senjata. Kamlesh Thakur mencoba kabur membawa anaknya si Bacu, dan tetap saja mereka berdua tidak bisa lepas dari tangannya Samir. Hingga akhirnya si pembunuh itu langsung dihabisi oleh Samir sendiri. Endingnya pun kini Samir jadi penguasa. Dari seorang ayah biasa menjadi sang penguasa. Bahkan para politisi dan para legislatif pun meminta bantuan kepada dirinya. Nah, untuk kalian semua jangan lupa tonton film fullnya, karena film ini mengandung penuh emosional, sadis, dan brutal. Oke guys, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan dengan alur film selanjutnya. Terima kasih.